Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andira, peserta Laksa Kabupaten Natuna tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang personal branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government atau WOG. Nah, berikut ini merupakan sintesa manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government atau WOG. Manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government saling terkait, di mana nanti pada bahasan manajemen ASN kita akan membahas mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian dilanjutkan pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya yang kedua mengenai pelayanan publik. Nah, nanti kita akan membahas mengenai unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, serta etikat pelayanan publik. Dan yang terakhir mengenai whole of government atau WOG, di mana yang akan kita bahas mengenai konsep WOG, penerapan WOG, dan implementasi dari WOG. Nah, subbab yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana nanti kita akan membahas yang pertama kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian yang kedua ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pembahasan yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan politik. Nah, fungsi dari ASN ini adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian ASN ini mendapatkan hak serta wajib menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, untuk kode etik ASN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi, pengelolaan sistem merit ini berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja dari ASN sendiri. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu mengenai pelayanan publik, di mana nanti yang dibahas adalah yang pertama unsur pelayanan publik, kemudian prinsip pelayanan publik, dan yang ketiga etiket pelayanan publik. Ya, apa sajakah unsur-unsur pelayanan publik? Unsur-unsur pelayanan publik ini terdiri atas penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, serta kepuasan layanan dari pelanggan, di mana pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik ini terdiri dari 9 poin. Yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, dan efektif dan efisien. Kemudian mengenai etiket pelayanan publik. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Kemudian, etiket dalam menangani keluhan pelanggan, serta etiket dalam bertelepon. Nah, kelima, etiket pelayanan publik ini wajib dimiliki oleh para ASN, sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan yang diinginkan. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu mengenai whole of government atau WOG, di mana poin yang kita bahas nanti terdapat 3 poin, yaitu konsep whole of government, yang kedua penerapan whole of government, dan yang ketiga implementasi dari whole of government. Yang pertama adalah konsep dari whole of government atau WOG, di mana WOG sendiri merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu mengapa harus WOG? Yang pertama karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, yaitu karena adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang terakhir, karena keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Terdapat 4 pelayanan dari penerapan whole of government atau WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, kemudian pelayanan jasa, pelayanan regulatif, dan pelayanan barang. Terdapat 4 poin terkait implementasi whole of government atau WOG, yaitu hakikat dasar pelayanan publik, kemudian WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, yang ketiga WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, dan WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Ya, cukup sekian pemaparan materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Untuk mencapai good governance dengan WOG, maka diperlukan adanya manajemen ASN yang baik sehingga memberikan pelayanan publik yang baik pula. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.